Anak yang pertama itu kan anaknya cenderung pemaaf, orang bully dia pun dia diam saja. Satu kali dia keluar dari dalam dengan muka yang agak sedih. Teman itu dia menganggap sudah seperti saudara, tapi diperlakukan seperti itu. Saya tidak bisa begitu. Saya bilang, taruh tasmu, buang rasa itu, masuk dan berkelahi. Kembali bersama Ayah Hadir dan Daniel Mananta Network yang dalam episode yang spesial kali ini tentu saya dengan seorang tamu yang spesial yang mungkin hari ini banyak dilihat di layar-layar kaca media dan sebagainya. Selamat datang Bung, thank you sudah hadir. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Ya ini mirip-mirip nih kita ya. Sama-sama botaknya. Sama-sama botak. Sama-sama timurnya. Sama-sama timur nih ya. Boleh memperkenalkan diri dong? Oh iya, saya Godfrey Torindeot. Kalau asal dari Flores Momere. Momere ya. Sudah berkeluarga Bung? Sudah. Ya. Ada anak? Anak 3. Yang pertama 14 tahun, yang kedua 10, yang ketiga belum sempat lahir sudah di. Oke. Nanti kumpul sama-sama di surga. Nanti ada waktunya. Iya Bung, ini kita akan banyak ngomong soal keluarga. Ya meskipun kita tahu ada film yang lagi promo nih Kakak Bos ya. Yang kita patut syukuri karya anak bangsa yang keren banget. Memunculkan wajah Indonesia Timur dengan prestasi tentunya. Gimana sih apa yang dirasa nih setelah berhasilnya film ini? Yang dirasa Bung gimana? Pertama itu bahagia pasti. Bahagia ya? Pertama. Nyangka nggak? Ya nggak nyangka ya. Nggak nyangka ya? Jadi di sini bisa menepis stereotip terhadap orang Timur yang sebenarnya orang Timur itu tidak seperti yang selama ini dianggap. Betul. Tapi kita orang Timur juga orangnya fun. Betul. Ya orang yang humanis, yang kekeluargaan banget. Betul. Yang sangat menghargai persahabatan, persaudaraan gitu kan. Betul. Hanya memang mungkin orang ketipu casing saja kali banyak. Iya. Ya, setuju sih. Aku kan lihat Bung pertama kali di The Raid ya. Ya, The Raid. Iya. Stop tipu-tipu. Saya ada waktu buat tipu-tipu. Itu tuh. Kok stop tipu-tipu ya? Saya tak ada waktu buat tipu-tipu. Dan itu keren banget. Nah, saya punya pengalaman nih. Saya juga seorang pendeta. Satu kali saya datang ke satu gereja dengan tujuan berkhotbah gitu. Nah, saya biasa tangan pendek, penampilan biasa khas Indonesia Timur. Nah, karena saya datang lebih awal, gitu kan, bangku gereja masih kosong, apa semua masih kosong. Tiba-tiba security panggil saya, mau kemana kamu, gitu kan? Lalu saya bilang, Shalom, saya mau ibadah. Bohong kamu, katanya. Pasti kamu mau nyuri di sini. Kan? Iya, pasti kamu mau curi di sini, gitu kan? Lalu dibawa saya ke Pos Sapam. Untung dalam perjalanan ke Pos Sapam itu ada flyer besar, terus ada muka saya gitu. Akhirnya Pak Sapamnya bilang, oh ternyata Bapak nih pendetanya ya, gitu ya. Lalu saya menyadari bahwa stereotip Indonesia Timur itu memang adalah sebuah realita yang ada ya. Mata menyala, rambut keriting, hitam. Waktu saya mau menikah pun dengan istri saya kan, pesan dari keluarga pertama adalah awas KDRT gitu ya. Gitu. Jadi memang belum apa-apa sudah mengalami tantangan dari stereotip itu ya. Tapi aku mau penasaran mulai Bung, boleh ceritakan nggak gimana hubungan Bung dengan Papa? Masa kecil apa yang paling Bung ingat dan nasihat-nasihat apa yang masih Bung pegang sampai sekarang? Papa itu kami waktu kecil kan didikannya terlalu keras, sangat keras. Khas Indonesia Timur ya kan. Jadi kadang-kadang tuh sesuatu itu tangan dan kaki bicara dulu. Iya. Nah baru mulut. Jadi pukul dulu baru nanya dari mana Pak? Dari belakang. Tapi tidak meninggalkan dendam kami terhadap terhadap orang tua tidak. Itu yang menarik. Kenapa? Kan biasanya kekerasan itu identik dengan dendam. Nanti lihat kalau saya gede, saya balas begitu. Lalu apa yang terjadi bisa? Kalau saya malah justru waktu itu sampai besar saya malah berterima kasih.
Karena begitu saya besar, begitu saya ingat bapak dulu terhadap kami gimana, dia akan marah sekali kalau kami berbuat salah. Nah, itu udah jadi dia marah sekali, kadang-kadang sampai hukuman fisik. Nah, itu berarti memang orang tua itu tidak ada orang tua yang ini orang tua saya, orang tua itu pasti apapun yang dilakukan ingin yang terbaik buat anaknya. Ya memang kadang-kadang berbeda, seorang ibu dan seorang bapak beda. Kadang-kadang seorang ibu tuh dia akan lebih cenderung ke takut anaknya kenapa-kenapa. Tapi kalau seorang bapak, dia takut anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, menarik. Coba boleh belum kalau ibu itu kan cenderung anaknya kenapa-napa. Takut kenapa-kenapa. Tapi kalau bapak takutnya anaknya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Ya. Nah, makanya pola didikan dulu memang sih, saya akuin ya. Orang bilang didikan Belanda terakhir, Bu. Ya. Angkat alis itu kan dari budaya timur tuh. Angkat dari alis. Jauh kita jauh. Itu siap tuh. Itu udah siap pasang badan sudah itu. Untungnya bapak nggak istilahnya sampai memang keras, memang ya kita kadang fisik disakiti, tapi tidak ada di situ yang sampai untuk melukai sampai itu tidak, tapi hanya sekedar peringatan. Nah, tapi ya kadang-kadang bapak belum sempat itu, baru gini kita udah down duluan. Akhirnya karena perasaan itu kan akhirnya kita mau buat sesuatu, nanti bapak marah, nanti bapak pasti tidak suka kalau gitu. Dan itu saya terapkan ke anak-anak saya sampai sekarang. Karena banyak anak-anak sekarang kan lagi kecewa-kecewanya dengan papanya yang mereka anggap terlalu keras, dan memang mungkin keras. Kalau saya sama sih, kita kan nanti sadarnya nanti gitu. Oh ternyata ini yang dimaksud ya, gitu kan. Oh ternyata ini supaya kita tuh nggak cengeng, nggak ngambek, nggak tersinggungan lah, nggak pantang menyerah gitu ya. Nah, saya pernah awal-awal memang agak sama istri agak kayak bertentangan untuk masalah anak gitu. Istri kan cenderung kadang-kadang tuh kalau kita keras dia malah jangan gini. Akhirnya tapi lama-lama istri sadar setelah beberapa kejadian dan istri pun mensupport apa yang saya buat terhadap anak saya sekarang. Nah, misalnya beberapa anak saya kan yang besar, yang anak yang pertama itu kan anaknya cenderung pendiam, pemaaf. Dari apapun yang terjadi, orang bully dia pun dia diam saja. Oh gitu. Dia diam saja. Kadang-kadang ya handphonenya sudah berapa bully seperti apa, Bu? Jadi kadang-kadang karena dia itu sering diginin, akhirnya dia hanya diam gini, dia dimanfaatkan, dianggap dia tidak lemah, penakut. Gitu. Kadang-kadang tidak sengaja lagi main-main handphonenya dijatuhin pecah pun ya dia tidak pernah menuntut ganti. Sampai begitu ya? Gitu. Dan kadang-kadang dia pas ini handphone saya gini, itu dia diam. Jadi akhirnya kayak disepelein. Nah, dan juga karena dia itu baik gitu, akhirnya di kelas tuh kadang-kadang akhirnya teman kelasnya ada yang pernah peluk gimana. Saya tidak bisa begitu. Satu kali dia keluar dari kelas mau ini, saya bilang udah kamu taruh tasmu di sini, masuk ke dalam berkelahi. Saya suruh gitu, masuk berkelahi. Jadi waktu itu adiknya keluar duluan, Pak, abang berantem di dalam. Kenapa? Abang digini-giniin sama temannya. Dia keluar dari dalam dengan muka yang agak sedih. Dia kadang-kadang anaknya perasa karena dia kadang-kadang teman itu dia menganggap seperti sahabat, sudah seperti saudara, tapi diperlakukan seperti itu. Itu yang disedihnya di situ, bukan karena dia takut nggak bisa lawan, nggak itu. Akhirnya saya keluar gini, taruh tasmu, buang rasa itu, masuk dan berkelahi. Saya bilang gitu. Langsung saat itu masuk juga di mas itu, cari. Dan saat itu juga rame di sekolahnya gitu. Satpam dari jauh, wah itu anak enggak Pak, itu urusan anak di sini saja. Bapak mau ke sana. Dan nanti orang tuanya dipanggil, saya orang tuanya Pak, Bapak di sini aja. Ya gitu, terus ada orang tua yang mau pisahin, nggak usah dipisahin Pak. Kan nanti anaknya luka-luka, saya yang obatin, saya bapaknya, saya gituin. Karena apa? Saya ingin supaya Bapak, kamu harus berani, kalau kamu tidak begitu. Nah, dan itu setelah kejadian itu, tapi yang namanya sifatnya udah gitu, dia kembali lagi. Dan kejadian terulang lagi. Nah, di SMP ini saya nggak mau. Kemarin dicerita, pokoknya kamu kadang, dia sering mengalami rasisme. Anak saya kan hitam keriting, hitam keriting gini di sekolah. Dia diam saja, dia pulang, Pak tadi saya gini. Kenapa kamu nggak tempeleng aja mulutnya? Terus gitu ya Pak. Iya nanti kalau urusan dipanggil, Bapak yang dipanggil. Nggak apa-apa. Kalau udah masalah begitu, hajar. Bukan saya mengajarkan kamu soal itu, nggak. Karena apa? Itu tidak baik, itu hal gitu tidak baik. Itu sudah mulai untuk jadi kalau memang itu nanti kalau urusan orang tua dipanggil, Bapak yang menghadap. Dan sampai sekarang akhirnya udah perlakuan terhadap dia itu mulai berkurang.
Akhirnya berkurang. Dia melawan. Berarti efektif. Dia melawan kan karena kan dia langsung apa lo gitu langsung. Nah itu. Jadi saya mengajarkan dia untuk berani kalau kamu benar jangan takut. Iya. Itu yang di orang tua saya ajarkan dulu begitu. Memang ke orang tua dulu memang kadang-kadang kita ribut berantem. Orang di depan datang langsung, kamu kenapa berantem? Tapi pulang ditanya, kamu tadi kalah atau menang? Kalah, besok berantem lagi. Iya ya, karena ya pertama kasus bullying itu di sekolah sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Iya. Betul nggak? Iya. Ada beberapa, jangankan pihak sekolah, sekarang profesi-profesi tertentu, dokter apa, mereka sampai melakukan sesuatu menyakiti diri gitu. Jadi level intens bully itu udah tahap mengerikan gitu. Dan salah satu cara kita memproteksi anak gitu, dan berhasil. Dan karena memang beberapa kali dia diperlakukan begitu dan dia tidak menyadari dia jadi korban terus gitu kan. Nah, saya bilang itu baru baru lewat kata-kata, lewat senggol handphone, belum kamu dibully fisik saat kamu ditendang pukul. Kalau kamu tidak keluar dari zona itu sekarang, kamu gitu. Akhirnya sekarang udah dia sedikit-sedikit, karena begitu dia pulang setelah tadi kejadian apa, dia kalau cerita, kamu jangan bohong. Nah, saya langsung gitu. Jadi kadang-kadang di mobil deh, Papa tadi anaknya nih gini saya gini. Kalau kamu jawab doang nggak ini, benar nggak? Iya Pak, jangan bohong. Mamanya langsung bilang jangan bohong, sikat. Jadi mamanya malah dukung. Jadi sekarang begitu mamanya begitu, dan dia sekarang pulang Pak tadi saya tempelin ini karena ini. Tadi ya, memang bukan masalah kita menyuruh dia untuk melakukan kekerasan, tapi karena mencegah orang itu juga supaya berbuat lebih. Betul, gitu. Betul sih, kalau enggak orang akan mengintervensi terus, dan kadang-kadang sekolah nggak bisa menjadi wasit dan rumah yang aman. Aman. Takut kayak ada teman juga Sapulete, anaknya cewek dulu di sekolah di apa sana, karena malu itu akhirnya tidak nyaman pindah ke sekolah tempat sekolah anak saya sekarang. Gitu. Banyak aku dengar banyak kasus-kasus akhirnya anak-anak pindah karena dia diteriak anak cewek diteriakin, woi keriting hitam, ya kan. Kalau saya kan udah umur 40-an nih, rasanya masih kok sampai sekarang gitu. Kadang ya. Berapa kali dulu naik angkot, kenaiknya nagih giliran kita dilewatin nih. Saya ngalamin itu. Dan saya ngalami juga ya seperti tadi Bang Eri bilang waktu gereja security bilang kamu mau gimana itu. Saya ngalami juga. Saya gitu? Ada ibu-ibu, udah mulai takut tarik anaknya gini. Padahal udah diam gini. Begitu ternyata begitu dalam ada gitu ternyata ternyata abang ini yang tadi di depan itu. Iya, maksudnya mentalitas kita untuk menghadapi itu real kok. Bahkan nih aku cerita, ada satu tempat ibadah yang menyedihkan sih. Ini menyedihkan, tapi realita ini rasanya perlu kita obrolkan gitu. Memisahkan ibadah yang pertama, yang kedua. Yang pertama itu umum, yang kedua khusus Indonesia Timur. Jadi mereka nggak mau anak mereka main sama anak-anak dari Kupang, Papua, dari Ambon, begitu. Dan itu ya kalau kita kan sudah lewatin asam ini garam, kita udah jadi. Tapi bagaimana perasaan kita ketika anak-anak kita di stigma karena warna kulit, karena dari timur, terus dengan fisik lagi. Fisik itu kan kasar gitu ya. Warna kulit. Kalau diomong jeleknya kan kita juga tidak mau lahir dengan itu. Tapi Tuhan sudah memberi itu. Jadi apapun tiap orang kan memang Tuhan sudah memberi itu. Jadi ya sama sebenarnya kita. Betul. Makanya aku menghargai bagaimana Bung memproteksi anak-anak. Dan kalau saya nggak salah juga, Bung adalah seorang pelatih dari Tarung Derajat. Iya. Itu gimana ceritanya bisa tertarik dengan ilmu bela diri? Itu awal mulanya karena memang waktu kecil bapak itu kan di kampung kan terlalu keras dengan, apalagi dia itu kan orang yang disegani. Apalagi kalau dia ibarat kayak di sana itu dipercayakan untuk ngurusin keamanan di kampung kan. Jadi kalau orang-orang yang maling apa semua kan, apalagi kalau dengan itu pasti dia ini nih. Nah, akhirnya om saya bilang, bapakmu itu sudah banyak hajar orang karena melakukan tindakan yang istilahnya tanda kutip tindakan yang negatif. Jangan sampai ada yang dendam sama bapakmu. Nanti bapakmu tua,
Kalau ada yang dendam, mereka balas dendam, siapa yang bela? Kalau kamu nggak punya modal apa-apa. Oke, dari situ akhirnya. Nah, terus itu udah, kamu harus punya bela diri. Nah, akhirnya saya belajar itu. Terus yang kedua, kamu laki-laki tertua dalam keluarga, bukan keluarga kandung saja. Tapi kita timur kan dalam turunan itu kan, ini turunan laki tertua nih ya. Berarti walaupun ada yang lebih tua dari kita, tapi tetap di garis turun kita laki-laki tertua. Kamu sebagai laki-laki tertua, kamu harus jaga semua saudara-saudaramu. Nah, kalau kamu tidak punya ini, nanti gimana kamu menjaganya? Jadi terus itu udah saya ikut, ya puji Tuhan ternyata awalnya itu ternyata ke prestasi juga. Jadi akhirnya jadi ke prestasi. Ya sampai ikut ya ke Jurnas, PON gitu kan. Ya. Prestasi tertinggi, Bung? Meraih medali emas PON tahun 2004 di Palembang. Habis itu jadi pelatih sampai saat ini. Nah, terus ternyata manfaat bela diri itu akhirnya bisa ke film action gitu. Oh iya. Disitulah. Jadi film pertama The Raid atau ada yang sebelum ada lagi? Untuk diberi kepercayaan untuk jadi seorang pemain itu di The Raid awal mulanya. Awalnya ya. Kalau sebelumnya itu saya sempat teman-teman ajak, ayo ke lokasi syuting, ada orang syuting ke sana. Dokter jadi ekstras. Itu di film Sang Dewi, filmnya Volan Humongio itu. Iya. Aku penasaran lagi, seberapa penting sih anak itu harus memiliki ilmu bela diri? Sangat penting. Sangat penting. Poinnya pasti setinggi gitu loh. Kalau angka 10 saya bilang dia harus berada di atas 8. Karena bela diri itu pertama membuat dia harus menjadi percaya diri. Yang kedua memproteksi dirinya sendiri ya kan. Karena begitu kita melangkahkan kaki dari keluar dari rumah, begitu kita keluar banyak masalah ada di depan kita. Semoga saja kita pulang kembali ke rumah tidak ada masalah. Intinya gitu kan. Nah, dan untuk supaya kalau kita punya modal bela diri, pasti kita keluar tuh bukan bahwa kita akan bisa, tapi setidaknya minimalisir hal terburuk terjadi sama kita. Lalu bagaimana cara Bung memperkenalkan bela diri pertama kali sama anak-anak? Itu kan kayaknya nggak mudah juga ya. Kalau waktu saya ngelatih kan saya bawa mereka ke tempat latihan, dan mereka juga ikut, dan memang nggak tahu, mungkin dari kecil dia dari umur 2 tahun tuh udah saya biasain, ayo gini mereka mulai gitu video-video kejuaraan saya dulu saya tontonin, terus cerita, mulai diperkenalkan, gitu. Dan saya bapaknya pasti saya juga ingin anak saya gitu, jangan sampai saya ngelatih orang lain bisa, anak saya nggak bisa gitu. Betul. Itu. Berarti ada. Walaupun kadang-kadang saya harus memaksa gitu kan. Tapi namanya juga anak-anak kan kadang-kadang kan mut-mutan. Tapi sekarang mulai belakangan ini saya sudah anak saya itu saya bilang, kita mau latihan, kamu bagian nyiapin ini, kamu jadi dia punya tanggung jawab. Saya nih, kayak gini. Jadi saya siapin perlengkapan latihan sampai sana saya harus begini. Jadi mereka punya tanggung jawab. Kalau sudah diberi tanggung jawab itu dia harus menjaga, dan dia akan pikir, saya sudah bertanggung jawab, berarti saya harus menjadi contoh. Tapi nggak ada yang serius jadi atlet anak-anak? Mereka kan masih anak-anak, tapi sudah berapa kali kejuaraan usia dini di Jakarta mereka ikut. Waktu 2 tahun lalu yang besar perak, yang kecil perunggu. Tahun kemarin yang besar emas, yang kecil perak gitu kan. Nah, untuk usia dini gitu kan. Tapi sekarang kan lagi PON nih. Pas lagi PON saya pas PON tuh saya tunjukin video gini, ini pertarungan ini, kamu mau nggak turun? Mau Pak. Tapi kamu kan malas, enggak, Bapak kalau paksa geber saya siap, katanya. Udah. Jadi ibarat yang penting ada yang memotivasi mereka untuk itu kan. Karena kalau aku kan Papa pemain bola. Jadi legend ya. Legend Indonesia Timur. Kalau anak-anak lahir tahun sekarang nggak tahu. Nggak ya. Nah lalu kan kalau Papa anak-anaknya nggak ada yang suka bola. Satu pun nggak ada, termasuk aku. Aku nggak suka bola. Nah tapi kan itu kan bola ya. Kalau menurutku bela diri itu kayak anak tuh harus bisa berenang biar nggak tenggelam, dan bela diri untuk bertahan hidup gitu. Nah ini akan jadi edukasi yang menarik juga buat siapapun yang nonton, bahwasanya membekali anak dengan ilmu bela diri itu krusial sekarang ini. Ada orang yang bilang kalau nanti anak diajarin bela diri nanti dia berkelamin dulu. Padahal justru anak-anak yang justru setelah ikut bela diri mereka tuh lebih tahan diri. Ini menarik nih. Iya. Lebih tahan diri. Dulu yang nggak mikirin risikonya apa gini, malah mereka lebih bisa mengontrol diri. Betul. Karena mereka itu juga asumsi dan stigma ya. Iya, jadi
dulu buat apa latihan bela diri nanti berkelahi mulu, ini belum ikut bela diri aja dia udah berkelahi tiap hari. Nah, dan itu saya alami. Saya dulu sebelum bela diri kan bakbuk aja, tapi begitu setelah ikut ternyata kayak mau gitu malu jadinya. Tapi kalau memang terpaksa kan, memang keadaan terpaksa kita harus membela diri kita baru gini. Dan lebih baik kita salurkan yang lebih bermanfaat, bisa jadi atlet, bisa ke seperti yang saya sekarang di action film pun bisa gitu kan. Nah, ini aku tertarik karena satu sisi masih kok sampai sekarang tuh stigma ilmu bela diri itu kuat gitu. Kalau kamu belajar bela diri tuh biasanya jadi panasan gitu. Tapi justru malah enggak, kan? justru bela diri itu malah membuat orang lebih terkontrol. Iya, lebih terkontrol. Kadang-kadang gini, ada beberapa sekolah yang dulunya tuh anak-anak suka tawuran. Begitu mereka ternyata ada bela diri di situ mulai gitu, mereka kadang mau berpikir, nanti pelatih kita gimana? Nah, itu kan gini. Wah, tidak enak dan pelatih terus gini. Terus apalagi mereka sudah mulai ikut kompetisi, berbaur dengan teman-teman dari daerah-daerah lain, atlet daerah lain. Mereka sudah semakin kenal kan. Mereka juga pikir, nanti gini teman-teman, masa kamu ini udah bertemu, pasti takutnya nama jeleknya menyebar kemana-mana. Akhirnya lebih terkontrol. Semangat sportivitas. Iya. Terus dia tahu kan, elegan bahwa ya ini mah ilmunya jauh di bawah kita nih gitu kan. Kalau kita gas ya hancur lebur, dia bisa bertahan dan ngalah. Dan lebih baik di arena kita kalah menang pun terhormat ya kan. Jadi ya apalagi mohon maaf kalau yang sampai atlet kan saya bisa sampai selesai kuliah ya juga karena bapak meninggal waktu kita saya baru masuk semester 1. Ibu sendiri ngurusin kami anak berapa orang ya saya harus mulai dengan atlet pun saya terbantu dengan bisa untuk bantu biaya kuliah saya, adik saya. Banyak orang terjebak dengan kebingungan karena masalah bullying ini adalah solusi paling banyaknya adalah pindah sekolah. Iya, gitu. Dan itu yang kalau anak-anak punya bela diri, kita orang tua tuh nggak terlalu khawatir. Jadi saya begitu, tidak apa-apa. Terus kayak istri saya kan, nanti anaknya biarin aja, beri kepercayaan sama dia, berikan dia ini kok, dia bisa ngatas. Kalau dia nggak bisa, ada jalan, gitu. Jadi kita tidak, kalau anak punya basic kayak bela diri kita, dia keluar pun kita tidak terlalu khawatir. Misalnya, nanti misalnya apa. Tapi kalau anak yang tidak ada ini, kita pasti, gimana tiap hari, gimana di sana. Istri saya juga dulu biasa gitu, telepon dong anaknya gini, jangan biasa kasih kesempatan. Nanti justru anak-anak malah lama-lama nggak nyaman sendiri. Kayaknya kita nggak dipercaya gitu. Tapi kalau kita beri kepercayaan terhadap dia pede, tambah lagi, kamu kan punya modal, kamu kan istilah punya basic ini, kamu harus yakin, ya gitu. Tapi kalau kita setiap saat kita gintanya gimana, itu pun kadang-kadang tuh membuat anak jadi lemah. Iya. Tapi puji Tuhan anak-anak saya malah kalau digituin, apaan sih, biarin kayak saya udah gede kayak. Tanggapan anak-anak dengan berkembangnya film Kakak Bos ini gimana? Kalau di film itu kan biar anak bangga kan? Iya. Nah, ya itu muncul juga di sini anak saya. Gitu. Contoh yang kecil tuh kan kemarin dia ulang tahun. Papa saya ulang tahun saya nggak minta kado apa-apa. Oh ya? Dia ulang tahun tanggal 7 September. Saya hanya minta saya traktir teman saya sekelas nonton Kakak Bos. Astaga. Itu satu bentuk kebanggaan dia terhadap bapaknya. Saya nggak minta apa-apa. Saya pingin teman saya dengan orang tuanya itu mereka nonton bapak. Itu. Dan akhirnya udah di Geraha Jantung teman sekelasnya dengan beberapa orang tuanya nonton. Nah, dari selesai nonton orang tuanya kan pada bertanya nggak tahu film ini cerita seperti apa, dan orang tua yang telah nonton mereka menangis, mereka peluk anaknya, terima kasih. Ternyata anaknya Jeden sudah mengajak kami menonton sebuah film yang membuat kami orang tua jadi pingin selalu dekat dengan anak, dan anak-anak anak-anak walaupun mereka masih SD, mereka bilang kok jadi sayang sama papa ya gitu kan. Ternyata anak-anak tuh tidak butuh tapi waktu untuk bersama itu banyak, dan anak-anak itu pun mereka juga ternyata selama ini kita tidak tahu kalau orang tua kita kadang-kadang di depan kita itu dia berusaha menunjukkan happy baik, ternyata di belakang dia berjuang mati-matian menyembunyikan banyak hal supaya kita tidak tahu kalau dia sedang berjuang mati-matian untuk kita anak-anaknya gitu kan. Anak-anak saya sampai sekarang pun saya mengajar mereka, jadi
mohon maaf ya kalau di jalan orang-orang, wah ini orang kan, wah maaf karena bukan karena memang banyak orang sudah kenal gitu, mereka akan minggir sendiri. Mereka jadi begitu. Kayak kemarin saya diundang nobar dengan alumni 84 Budut, angkatan 84 Budut tuh, hampir satu studio mereka booking di Metropol. Saya datang sama anak saya, istri saya. Datang, orang lagi rame gini-gini, mereka duduk sendiri, mereka punya diam begini. Karena kami mengajarkan bahwa jangan kalau ada orang lain, ini papa saya loh, ini papa saya. Ya, saya bilang itu bukan, saya tidak mengajarkan seperti ini. Justru kalau saat begini, kalian. Itu. Dan mereka tidak pernah mungkin datang cerita bang, oh papa saya ini begini. Biarkan kebanggaan itu dalam hatimu saja, gitu nanti. Papaku juga gitu. Meskipun papa nih istilahnya kadang makan tinggal tanda tangan aja, legend gitu. Tapi dia nggak mau anaknya tuh belaga petantang-petenteng. Karena itu akan membuat anak tuh jadi lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Terakhir hal yang saya mau tanya nih Bang. Apa kerinduan paling dalam Bung terhadap dua anak yang Tuhan percayakan? Apa yang Bung harapkan di kemudian hari? Apa yang Bung lihat mereka nanti di kemudian hari? Kalau saya sih berharap tuh mereka tuh menjadi anak-anak yang mandiri, terus tidak selalu mengandalkan nama besar orang lain. Walaupun bapak, tapi anak-anak yang harus bangga dari diri mereka sendiri. Nah, jadi gitu. Ibarat kayak saya datang pertama dulu ditanya, kamu di Jakarta kita nggak punya siapa-siapa. Betul. Tanam kaki di Jakarta, iya tanam kaki. Jadi kalau bukan mereka yang baik, siapa lagi? Ya, kita orang tua hanya berusaha untuk mengantarkan kamu seperti ini. Kedepannya udah kamu yang menentukan langkahmu. Nah, tapi saya hanya minta langkah yang kamu ambil tuh harus kamu pertanggungjawabkan. Jangan menyesal dan jangan putus asa dan jangan menyesali pilihanmu itu kalau kelak pilihan kamu itu ternyata ini. Tapi harapan saya setiap pilihan kamu pertanggungjawabkan harus berhasil. Baik buruknya mereka sendiri, tapi saya ingin mereka kelak bangga dari diri mereka sendiri. Orang lain bangga karena memang perjuangan mereka, bukan. Karena aku memiliki sebuah prinsip ya, dari dasar akhirnya Ayah Hadir ini bisa ada bahwasanya masa depan sejatinya bukan di tangan seorang anak sebenarnya, tapi di tangan seorang ayah. Anak makin tua ya tua aja, tapi bobot hati dan pikiran, nyali, passion, jujur dan semua adalah bagaimana kehadiran dan kontribusi seorang ayah dalam kehidupan mereka. Jadi saya percaya akan ada history lewat apa yang Bung kerjakan, true story, tapi tentunya akan jadi love story di tengah-tengah keluarga. Kita ini barat pohon semakin tinggi, angin semakin kencang menerpa. Kalau memang pohon itu tidak kuat bertahan berdiri, dia akan tumbang, hanya menjadi kayu bakar, ujungnya menjadi arang dan api, arang dan abu. Tapi kalau pohon itu tetap kuat bertahan berdiri, dia akan menghasilkan buah yang berlimpah, dan dari buah-buahnya itu akan muncul tunas-tunas baru. Waduh, dan akhirnya jadi pohon-pohon baru yang kuat, yang sama juga dari timur. Wah, luar biasa. Dari timur untuk Indonesia. Dari timur untuk Indonesia. Terima kasih Bung sekali lagi. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih. Baik, sekian dari episode Ayah Hadir kali ini. Sampai jumpa di episode Ayah Hadir selanjutnya bersama saya Yeri Patina Sarani dan Daniel Mananta Network.